Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan bacaan kitab Qul Hazi Sabili karya dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita masuk pada pembahasan mengenai zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu ay hazihi az-zakat. Ini adalah pembahasan mengenai zakat. Az-zakatu, adapun zakat itu ahadu, salah satu mabanil islami, bangunan-bangunan Islam, al-khamsi, yang 5. Zakat adalah salah satu bangunan-bangunan Islam yang 5, salah satu dari rukun Islam yang kelima. Waqad jama'a, dan sungguh mengumpulkan, Allahu, siapa Allah, bainaha, di antara zakat, wa bainas sholati, dan di antara sholat, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah Al-Aziz, yang mulia. Banyak sekali ayat-ayat yang membarengi, menggabungkan antara sholat dengan zakat. Faqala, maka berfirman siapa Allah azza min qail, yang mulia, min qailin, dari zat yang maha berfirman, wa aqimus sholata, wa aqimu, dan dirikanlah siapa kalian, as-sholata, ing sholat, wa atu, dan tunaikanlah kalian az-zakata, zakat. Dibarengin sholat dengan zakat. Wa ma tuqaddimu, wa ma, dan sesuatu, tuqaddimu, yang mempersembahkan, tuqaddimu, yang mempersembahkan siapa kalian, li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan, min khairin, berupa kebaikan, tajidu, maka mendapati siapa kalian, tajidu, maka mendapati siapa kalian, hu, pada khair, hu, pada ma, indallahi, di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan sesuatu, ta'maluna, yang mengerjakan siapa kalian, itu basyirun, zat yang maha melihat. Jadi banyak ayat yang membarengi sholat dengan zakat. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, fi wasfi ibadihi, di dalam menyipati hamba-hambanya Allah, fi wasfi ibadihi, di dalam menyipati hamba-hambanya Allah, al-mu'minina, yang mukmin. Allah menyipati hamba-hambanya Allah yang mukmin, allazina, dengan kalimat allazina, orang-orang. Orang mukmin adalah allazina, orang-orang, yuqimuna, yang mendirikan siapa, allazina, as-sholata, salat. Wa mimma, dan dari sesuatu, rozakna, yang memberi rizki kami, hum, pada mereka. Rozakna, yang memberi rezeki siapa kami, hum, pada mereka. Yunfikuna, maka menafkahi siapa mereka, allazina. Di sholat sama wa mimma rozaknaum yunfikun, itu sama zakat, sodakoh. Ulaika, mereka itulah, mereka orang yang mendirikan sholat dan juga melakukan zakat, melakukan infak. Hum, ya mereka lah, taukid. Ulaika, adapun mereka itu, hum, ya utawi mereka itu, al-mu'minuna, orang-orang yang mukmin, hakon, yang sebenar-benarnya. Maka dikatakan kalau sholat hablum minallah, yunfikun itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah hablum minan nas. Orang yang melaksanakan hablum minallah secara benar, melaksanakan hablum minan nas secara benar, maka mereka lah orang-orang yang mukmin sejati. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin laki-laki,
wal mu'minatu dan orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum sebagiannya mereka orang mukmin, aulia ba'din penolong pada sebagian yang lain. Aulia ba'din penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna yang memerintahkan siapa mereka mukmin, bil ma'rufi dengan kebaikan, wa yanhauna dan mencegah siapa mereka mukminun, anil munkari dari kemungkaran. Terus wa yuqimuna dan mendirikan siapa mereka as-sholata salat, wa yu'tuna zakata, wa yu'tuna dan menunaikan siapa mereka mukminun az-zakata pada zakat. Ini juga contoh ayat yang membarengi salat dengan zakat. Wa yuti'una dan taat siapa mereka al-mu'minun Allah kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya Allah, ulaika maka mereka itulah orang mukminat tadi, sayarhamuhum akan memberi rahmat, sayarhamuhum akan memberi rahmat hum pada mereka, Allahu siapa Allah, innallaha sesungguhnya Allah itu azizun zat yang maha mulia, hakimun zat yang maha bijaksana. Ila ghairi zalik pada selain demikian itu ayat-ayat minal ayati dari ayat. Masih banyak lagi, sampai banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menerangkan mengenai perpaduan, penyatuan antara sholat dengan zakat. Wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, karena yang ada siapa man itu yu'minu beriman siapa man billahi dengan Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Salah satu syarat ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yu'addi maka hendaknya menunaikan siapa si man zakata malihi zakat hartanya si man. Fa'afhama maka memberi faham siapa Rasulullah, fa'afhama maka memberi faham siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, annaman bahwasanya orang lam yuaddi yang tidak menunaikan siapa siman, lam yuaddi yang tidak menunaikan siapa man az-zakata pada zakat, falaisa maka tidaklah siapa siman itu bimu'minin termasuk orang yang mukmin. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, ngajinya rajin, tapi zakatnya nggak ditunaikan, dia belum termasuk orang yang mukmin. Wa'lam ketahuilah, annaman bahwasanya orang, sholat yang sholat siapa man, wasoma dan puasa siapa man, wahajja dan haji siapa man, tapi walam yuzaki dan tidak berzakat siapa man, walam yuzaki dan tidak menunaikan zakat siapa man, malahu pada hartanya man, lam yakbal maka tidak akan menerima Allahu siapa Allah lahu pada man, solatan apa solatnya, wala siaman dan tidak puasanya, wala hajjan dan tidak hajinya, hatta yukhrija sehingga mengeluarkan siapa siman az-zakata pada zakat. Wazalika kenapa begitu? Wazalika karena demikian itu lianna hazil asya'a karena bahwasanya macam-macam ini, ya puasa, sholat, haji, zakat, itu murtabitun berkaitan, berhubungan erat, berkaitan, ba'duha sebagiannya asya, biba'din dengan sebagiannya yang lain. Karena ada hubungan antara puasa, sholat, haji, zakat. Jadi nggak bisa satu-satu, semuanya terkait semua. Yang layak balu yang tidak akan menerima Allah siapa Allah man pada orang, amila yang mengamalkan siapa man, biba'diha sebagiannya asya, Allah tidak akan menerima pada orang amila yang mengamalkan siapa man biba'diha sebagiannya asya, hatta ya'mala sehingga mengamalkan siapa man biha dengan asya, kullaha ya semuanya asya. Nggak bisa dipilih-pilih, nggak usah puasa, yang penting besok bayar zakat.
Kalau di kita ini mungkin zakat itu orang masih suka karena tradisi kita, kesenangan orang timur itu adalah memberi gitu loh. Jadi kalau dibandingin ada orang rajin banget puasa sama rajin banget puasa tapi nggak mau zakat. Sama ada orang zakatnya infaknya rajin banget tapi nggak mau puasa. Ini kalau di kita lebih banyak yang kedua ini nih. Lebih banyak yang lebih seneng memberi. Urusan memberi itu seneng. Tapi untuk urusannya hablum minallah, dia puasa, dia sholat, enggak. Jadi nggak bisa dipilih-pilih kayak gitu. Udah, penting saya zakat aja yang banyak. Kalau orang-orang di selain timur, iya mungkin untuk urusan sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi untuk memberinya itu kurang. Gitu. Nah, kalau di kita mungkin kebalikan. Gitu. Memberinya seneng, tapi memberinya seneng. Tapi kalau untuk urusan yang hablum minallah ini nggak punya prestise gitu. nggak bisa diupdate. Jadi nggak bisa ditonjolin gitu. Itu bedanya. Jadi nggak bisa orang memisah-misahin. Kenapa? Karena satu ibadah dengan ibadah yang lain itu murtabit. Dia saling terkait banget, saling terkait. Jadi tidak bisa satu-satu. Semuanya harus dilakukan. Kama sebagaimana sesuatu waroda telah datang apa makzalika demikian itu, ya bahwa Allah tidak akan menerima amalan orang sebagian tanpa dia melakukan semuanya. Fi ba'dil asari, di sebagian riwayat-riwayat an ibni Mas'ud, dari ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata ibnu Mas'ud, umirna, kami diperintahkan bi iqamis sholati, untuk mendirikan sholat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, waman, dan barang siapa lam yuzaki, yang tidak berzakat siapa man, fala sholata, maka tidak ada sholat, tidak dianggap sholat lahu pada man. Jadi hadisnya memang kebanyakan orang yang sholatnya rajin tapi zakatnya enggak. Ini banyaknya begini memang. Tapi kan bisa dipahamin. Ini bisa terjadi yang kebalikannya gitu. Bisa terjadi kebalikannya, bahwa barang siapa orang yang zakat tapi kemudian dia tidak sholat, ya maka falah zakatalah, maka tidak ada zakat padanya. Tapi hadis ini, banyak riwayat ini kebanyakan memang orang yang rajin sholat tapi tidak melaksanakan zakat. Itu mungkin salah satunya adalah karena tradisi. Yang kedua, ya kalau dia kagak sholat, kalau dia nggak sholat tapi zakat, ya lumayanlah masih bisa ngasih manfaat kepada orang lain. Kalau dia sholat mulu, manfaatnya apa buat orang lain? Dia rajin banget sholat ini, kagak zakat, ya buat dirinya sendiri aja. Buat dirinya sendiri aja, nggak bisa manfaat kepada orang lain. Maksudnya manfaat secara langsung. Tapi kalau dia ini nggak sholat tapi dia zakat, setidaknya adalah manfaat dan dia ngeluarin duit. Meskipun itu juga nggak bisa juga diterima. Kenapa? Karena dia menjadi satu kesatuan. Rawahu at-Tabrani wal Asbahani. Riwayatkan Imam At-Tabrani wal Asbahani, wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat lil Asbahani, pada Imam Asbahani, qala, berkata, man, barang siapa aqoma, yang mendirikan siapa man as-sholata, salat, walam yuzakki, dan tidak mengeluarkan zakat siapa man, falaisa, maka tidaklah bi muslimin, sebagai orang muslim, yanfa'uhu, yang dapat memberi manfaat hu pada muslim, amaluhu, apa amalnya si muslim. Dia sholat tapi kemudian dia tidak zakat, maka amalnya tidak bisa memberikan manfaat kepada orangnya. Jadi penekanannya memang zakat karena dia berupa harta. Nah kalau di kita sekali lagi enggak. Bahkan di kita ini over. Belum waktunya zakat, nggak wajib zakat, tapi mau bayar zakat gitu. Kita ini belum waktunya zakat dan belum wajib zakat. Karena zakat itu ada aturannya, dia ada nisabnya, dia ada haulnya. Belum haul, belum 1 tahun, atau nggak nyampe nisab, gajinya cuma 5 juta. Gajinya 5 juta, kemudian dibayar buat keperluan rumah, keperluan sekolah, tinggal 1 juta misalnya. 1
1 juta dikali 12 bulan kan baru 12 juta. Emas sekarang udah 2,7 juta sekarang emas ini. Padahal nisab itu 82 gram. 82 sampai 83 gram emas nisabnya itu. Sekarang emas udah pas 2, yang emas batangan nih, Mas Adam ya, 2, berapa? Ya tinggal dikaliin aja sudah. Kalau dia cuma punya 12 juta, kemudian dia mau zakat, ya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan karena uang diterima aja sama penerima zakat, diterima aja gitu. Itu kan kayak orang, pengen buat sholat saya. Belum waktunya subuh, nggak pengen sholat subuh sekarang pokoknya sholat subuh sekarang, kebelet mau sholat subuh. Nggak, belum waktunya. Tapi karena nggak ada uangnya, jadi nggak ada gitu. Sama kayak zakat gitu, belum waktunya. Kalau mau jangan zakat, infak. Enggak, pokoknya mau zakat saya. Nggak bisa orang zakat punya aturan kok gitu. Nah kita itu malah sampai over semangat nih, soal zakat ini. Tapi hubungan hablum minallahnya malah justru enggak. Fadluz zakati, fadilah zakat. Walil muzakki, dan itu bagi orang yang berzakat. Walil muzakki, dan itu bagi orang yang berzakat. Fi ikhraji zakati, di dalam mengeluarkan zakat, sawabun, ada pahala. Azimun, yang sangat besar. Wa ajrun, dan ada ganjaran. Karimun, yang sangat mulia. Walahu, dan itu pada muzaki, dan itu bagi muzaki, bagi orang yang berzakat, fihi, pada ikhraji zakat, fihi, pada pengeluaran zakatnya, manafiun, ada manfaat-manfaat, wa fawaidun, dan ada faedah-faedah, diniyatan, baik urusan agamanya, wa dunyawiyatan, dan urusan dunianya. Banyak manfaat, banyak faedah, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Wa fil mali, dan itu pada harta. Wa fil mali, dan itu pada harta, balaya, ada ujian-ujiannya, ada bala-balanya. Wa fitanun, dan ada fitnah-fitnahnya. Wa afatun, dan ada kerusakan-kerusakannya. Di setiap harta itu ada balanya, ada fitnahnya, ada kerusakannya. Di setiap harta. Mau apa aja, mau uang, mau barang, mau apa saja, itu setiap harta ada balanya, ada fitnahnya, ada kerusakannya. Yaslamu, yang bisa selamat, minha, dari balaya, al-muhafizu, siapa orang yang menjaga, ala ikhrajiz zakati, atas mengeluarkan zakat. Insya Allah. Jadi yang bisa menyelamatkan harta yang ada bala, fitnah, kerusakan yang ada dalam harta adalah orang yang menjaganya dengan cara mengeluarkan zakat. Siapapun orang yang mengeluarkan zakat, maka dia menjaga hartanya dari fitnah, dari bala, maupun dari kerusakan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Nabi alaihi salatu wassalam, iza addaita, jika kamu mengeluarkan zakat malika, zakat hartamu, toyibatan, secara lapang dada, toyibatan, secara lapang dada, dengan penuh kelapangan, dengan baik, dengan penuh kelapangan, biha dengan zakat malika, nafsuka, dirimu, faqad azhabta, maka sungguh telah menghilangkan siapa kamu. Faqad azhabta, maka sungguh menghilangkan siapa kamu, anka, darimu, sarrohu, pada keburukannya, malika. Orang yang mengeluarkan zakat hartanya dengan toyibatan biha nafsuk, lapang saat mengeluarkan zakat itu, lapang nafsuka, dirimu. Jadi nggak terpaksa dan tidak ditawar-tawar. Kan masih ada yang pakai Imam Syafi'i tapi menggunakan uang. Ukurannya Imam Syafi'i, zakat fitrahnya mengeluarkan Imam Syafi'i, tapi pakai uang, nggak mau pakai beras. Padahal Imam Syafi'i tidak memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Kalau mau memakai Imam Hanafi, ini kan sering dibahas nih. Kalau Imam Hanafi sama Imam Syafi'i beda ukuran
nisabnya. Dia lebih banyak 4,5. Kalau Imam Syafi'i kan 3,5 liter lah taruh 3,5 liter. Kalau Imam Abu Hanifah 4,5 sampai kalau dibuletin 5 liter. Kalau pakai uang berarti konversinya adalah uang di harga beras dikali nisabnya. Nisabnya pakai Imam Syafi'i atau pakai Imam Hanafi? Kalau kemudian nisabnya pakai Imam Syafi'i berarti 3,5 liter dikali harga beras. Itu kan yang dipakai sama banyak orang. Kalau mau pakai uang berarti harus pakai apa? Harus pakai Imam Hanafi yang 5 liter. Nah 3,5 liter sama 5 liter perbedaannya berapa sih? 1,5 liter. Taruhlah berarti sekitar 20.000 lah. 15.000 atau 20.000. Itu yang toibatan, yang tidak toibatan biha nafsuk, yang dirinya ini nggak lapang. 20.000 selisihnya sono aja lebih murah. Kalau di sini pakai duit 35.000, kalau di sono 50.000 pakai duitnya. Pindah itu nggak mau itu. Nggak mau zakat di situ. Lebih mahal itu 15.000, itu 35 di situ 50.000, siapa 35. Ada yang begitu tuh, ada cerita kayak gitu banyak itu. Ketika menerapkan ini gitu, ketika menerapkan aturan ini, ya nggak, waduh mahal ya, sono cuma 35.000 gitu ya. Sono aja deh 35.000. Itu bukan toyibatan biha nafsuk gitu. Maksudnya orang zakat itu toyibatan biha nafsuk. Jadi lapang, dirinya tuh lapang. Berapa? 50.000 di sini. Ya sudah gua 50.000. 15.000 loh untuk zakat fitrah yang setahun sekali, tuh ribetnya tuh. Ribet itu. Masih itu. Karena tradisi tawar-menawarnya itu ke bawah gitu kan. Jadi toibatan biha nafsuk. Kalau dia toibatan biha nafsuk ketika mengeluarkan zakatnya, maka sungguh dia telah menghilangkan keburukan dari hartanya. Tapi kalau dia mengeluarkan zakatnya itu tidak toibatan biha nafsuk, maka keburukan hartanya itu ya masih ada di situ. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah la yuridu, tidak akan menimpa lil mali, pada harta al muzakka yang dizakati, tidaklah menimpa lil mali, pada harta al muzakka yang dizakati, syai'un, apa sesuatu, minal matalifi, dari kerusakan-kerusakan, minal matalifi, dari kerusakan-kerusakan, wal mahaliki, dan kehancuran-kehancuran. Tidak ada itu uang yang dizakat itu mengalami kerusakan dan kehancuran. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, wa mahalaka, dan tidaklah hancur, malun, apa harta, fi bahrin, baik di lautan, wala barrin, dan tidak juga di daratan, illa, kecuali bihabsiz zakati, sebab menahan zakat. Harta selama ditahan, dia ditahan zakatnya, hancurlah dia, baik di lautan maupun di daratan. Tapi kalau tidak, maka tidak akan hancur, baik di daratan maupun di lautan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Nabi alaihi salatu wassalam, hassinu, bentengilah, hassinu, bentengilah kalian, amwalakum, harta-harta kalian, bentengi dengan apa? Bizzakati, dengan zakat. Wadawu, dan berobatlah kalian, mengobatilah siapa kalian, mardokum, orang-orang sakit kalian, bisodakoti, dengan sodakoh. Sodakoh bisa jadi obat bagi orang yang sakit. Dan ini laris, ini hadisnya, ini hadis bisa dipakai, ini komersial. Makanya tapi hati-hati, pokoknya hati-hati urusan uang, ibadah yang terkait dengan uang itu hati-hati betul. Jangan sembarangan itu. Ntar udah ketemu hadis ini, ada orang sakit mau berobat, sodakohnya sini. Kata Nabi, wadawu mardokum bis sodakoh. Gitu, berobatlah orang-orang yang sakit kalian itu dengan sodakoh. Hadis loh, nih hadis. Dia sodakoh. Hati-hati betul soal uang di dalam ibadah itu, hati-hati betul. Fal malu, maka adapun harta al muzakka yang dizakati itu muhassonun, dibentengi, wa mahfuzun, dan dijaga, fi hirzillahi, di dalam penjagaannya Allah.
Li'annahu, karena bahwasanya malul muzakkah, karena bahwasanya harta yang dizakati itu thayyibun, baik, mubarakun, diberkahi. Tapi kebalikannya, wal malu, dan adapun harta allazi laisa, yang tidak ada apa harta bimuzakka, dizakati, itu doiun, sia-sia. Li'annahu, karena bahwasanya al-mal allazi laisa bimuzakka, harta yang tidak dizakati itu khobisun, kotor, wa ghairu mubarakin, dan tidak diberkahi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma khalatat, tidaklah tercampur, az-zakatu, apa zakat, malan, pada harta. Tidaklah zakat itu tercampur pada satu harta, illa, melainkan, mahakothu, menghapus apa zakat hu, pada harta. Mahakot, dapat menghapus apa zakat hu, pada harta. Wa ayyu khairin, kebaikan apakah, wa ayyu naf'in, kemanfaatan apakah, fil mali, pada harta, al mamhuki, yang dimusnahkan, yang dihapus, allazi qad, yang sungguh muhikot, dihapus, barokatuhu, berkahnya mal, berkahnya harta, wabakia, dan masih tersisa, wabakia, dan tersisa, sarruhu, apa buruknya harta, wa fitnatuhu, dan fitnahnya harta. Kalau harta itu kalau harta itu barokahnya udah terhapus, harta itu barokahnya udah nggak ada, yang ada tinggal keburukan dan fitnahnya harta itu saja sudah. Jadi udah tinggal nggak ada apa-apa itu. Mau punya duit 100.000, tapi berkahnya udah dihapus, udah nggak ada di 100.000 itu berkahnya. Ya udah 100.000 itu udah tinggal buruknya aja sudah. Kalau makan jadi makanan yang nggak baik buat badan. Kalau beli sesuatu menjadi nggak baik buat dia pakai. Pokoknya udah nggak punya baikan sama sekali sudah di harta itu gitu. Tinggal apa lagi? Tinggal apa lagi kalau udah kecabut barokahnya? Udah tinggal keburukannya dan tinggal fitnahnya. Wal mahku, dan adapun terhapus fi zohir, secara zohir, di dalam zohirnya terhapus, dalam zohirnya harta itu huwa, adapun al mahku, terhapus pada zohir itu zihabu suratil mal, hilangnya bentuk uang, warujuul insani, dan kembalinya manusia, badal istighnai, setelah kecukupan, kembali lagi dia setelah dia mengalami kecukupan, kekayaan, kembalinya apa? Fakiron, sebagai orang fakir, haluan, yang mengeluh, jazuan, yang risau, mutabarriman, yang putus asa, biqadaillahi, dengan ketentuannya Allah, waqad waqa'a, dan sungguh telah terjadi, zalika, apa demikian itu apa? Hilang sudah, hartanya udah dicabut, barokahnya, terus tinggal keburukan dan fitnahnya harta itu saja. Sehingga hartanya itu tinggal keburukan hartanya itu, hartanya hilang, secara zahir itu hilang. Yang tadi dia kaya raya, sekarang jadi miskin lagi. Baru enak-enak ngejabat, baru punya ini, ketangkap sama KPK. Terus miskin lagi dia, susah lagi hidupnya. Kan udah ketarik gitu kan. Barokahnya udah ketarik ini. Baru enak-enak, baru mulai-mulai dia punya harta banyak, tapi nggak ada berkahnya, kecabut. Hilang duitnya, hilang hartanya. Tinggal fakiron, haluan, jazuan, mutabarriman biqada'illah. Dan ini katanya banyak sekali terjadi li khalqin, pada makhluk, kasyirin, yang banyak sekali, minal mutasahilina, dari orang-orang yang menyepelekan, dari orang-orang yang menyepelekan, bi amriz zakati, dengan perintah zakat. Banyak sekali orang yang ngeremehin urusan zakat, maka kemudian hancur. Ngeremehin urusan zakat itu bukan cuma ngeremehin dalam arti nggak mau bayar zakat. Males lah, udah sering sodakoh, kok turun ke mana aja, nyumbang maulid, nyumbang apa, nyumbang segala macam, masa keluar zakat juga sih. Bukan cuma itu ngeremehin itu,
tapi mengeluarkan zakatnya pakai uangnya siapa? Gitu. Sebab zakat itu wa mimma rozaknahum. Zakat itu mimma rozakna, dari sesuatu yang kami beri rezeki kepada kalian. Jadi zakat itu sesuatu yang memang hak milik kita dan udah kita pegang. Itu mimma rozakna itu. Kalau milik kita tapi belum kita pegang, ya belum ada zakatnya. Lagi ngobjek, minggu depan turun nih. Tapi belum turun, tapi udah tanda tangan ini mah. Udah berani tuh bayar zakat, bayar. Belum itu. Belum, bayar zakat mending udah berani ngutang. Talangin dulu, besok gua cair ini ngobjek ini. Belum, mimma rozakna itu sesuatu yang udah kami beri rezeki. Itu ada di tangannya dia sudah. Yang kedua, rezeki Allah itu nggak mungkin yang buruk. Mimma rozakna itu harta yang memang halal bagi dia. Kalau harta yang tidak halal bagi dia bukan rezekinya Allah. Nggak mungkin Allah ngasih rezeki yang buruk. Itu adalah azabnya Allah, siksaannya Allah, hukumannya Allah, tapi berupa duit. Gitu loh. Nggak ada Allah ngasih rezeki yang buruk itu, nggak ada. Rezekinya Allah pasti baik. Allah maha baik, masa memberikan rezeki yang kagak baik? Terus habis orang korupsi, wah rezeki nih dari Allah. Bukan. Nggak, masa Allah ngasih rezeki yang buruk? Nggak ada. Masa Allah, nggak mungkin Allah itu memberikan rezeki berupa sesuatu yang buruk. Itu azabnya, itu siksaannya, tapi berupa uang. Nah, manusia tidak melihat itu sebagai siksa. Namanya istidraj. Namanya istidraj. Karena menganggap sudah tidak ada, oh bukan, ini mah rezeki. Jadi menyepelekan itu juga termasuk orang yang dia ngeluarin zakat tapi bukan pakai duit dia. Dia habis korupsi 100 juta, dizakatinlah 20 juta. Padahal 1 juta itu bukan duitnya dia gitu. Itu mutasahilin. Orang yang mutasahilin ini termasuk tadi nih, zahabu suratil mah. Hilang semua hartanya itu. Balik lagi dia menjadi orang yang fakir, halu'an jazua. Wa minal mahki, dan dari terhapus mahkun, keterhapusan batinun yang sifatnya batin. Tadi kan sifatnya zohir tuh, kehapus hartanya itu secara zohir. Kalau sekarang kehapusnya itu secara batin. Wahwa, dan adapun mahkun batin itu ayyakuna, ada almalu apa harta, fisuroti di dalam bentuknya itu maujudan, ada uangnya, ada wakasiron, banyak, lakin akan tetapi la yantafi'u, tidak bisa memberi manfaat, bihi dengan harta, sohibuhu apa pemiliknya harta. La yantafi'u, tidak bisa memberi manfaat bihi dengan harta, sohibu siapa pemiliknya harta. La, tidak fi dinihi pada agamanya si sohibi, bil infaki dengan menginfak, wa bazlil ma'rufi dan menyerahkan atau memberikan kebaikan, wa bazlil ma'rufi dan memberikan kebaikan, menyerahkan kebaikan, wala fi nafsi, dan tidak pada dirinya, wa muru'ati, dan muru'ahnya, harga dirinya sohib, bisatri dengan menutup, wasyanati dan menyimpan, wa ma'azalik, dan bersama itu semua yatadorroru, menjadi bahaya apa harta bihi dengan pemiliknya, tadorruan dengan bahaya, kasiron yang sangat banyak, biimsakihi dengan menahannya harta, an hakihi dari haknya harta, wawad'ihi dan meletakkannya harta, fi goiri wajhi di selain arahnya harta. Maka hartanya digunakan bukan pada arahnya. Dengan cara apa itu? Bukan dengan arahnya. Imma, ada kalanya biinfakihi, menginfakkan hartanya, fil ma'asi, pada perbuatan maksiat. Nginfak tapi kebiduan. Infak tapi buatnya nginfak itu. Infak tapi buat kemaksiatan. Uangnya habis di situ. Wal iyazubillah. Semoga terlindungi oleh Allah. Wa imma, ada kalanya fis sahawati, di dalam sahwat, al bahimati, yang sifatnya kehewanan. Uangnya ada tapi untuk urusan sahwat bahiminya,
Wah, kalau mijet nggak mau satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Syahwat bahimiyah. Nggak mau laki-laki dipijit, perempuan maunya. Allati la naf'ah, yang tidak memberi manfaat laha padanya, wala hasila, dan tidak ada hasil laha padanya. Jadi nggak ada apa-apa, itu hilang sudah. Uangnya ada, tapi tidak memberikan manfaat apapun. Justru uangnya semakin menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Man uzzakati, mencegah zakat, itu min akbaril kabairi, termasuk paling besarnya dosa-dosa besar. Orang yang tidak zakat itu termasuk akbaril kabair, paling besarnya dosa-dosa yang besar. Amma adapun man uzzakati, mencegah zakat, fahuwa, maka adapun mencegah zakat itu min akbaril kabair, termasuk paling besarnya dosa-dosa besar. Waqad waradat, dan sungguh telah datang fihi padanya, fihi pada man uzzakat, anillahi, dari Allah, wa rasulin, rasulnya Allah. Apa yang telah datang? Tasdidatun, teguran-teguran, hailatun, yang sangat keras, wa tahdidatun, dan ancaman-ancaman, azimatun, yang sangat besar. Di Quran, di hadis, banyak sekali teguran-teguran Allah yang keras, teguran-teguran Nabi yang keras, ancaman-ancaman Allah yang keras, yang besar. Baik ancaman-ancaman Nabi juga banyak terhadap orang yang tidak mau zakat. Wa yuhsa, dan dikhawatirkan, alamani zakat, atas orang yang mencegah zakat, min su'il khotimati, dari su'il khotimah, buruknya akhir hidup dia. Wal khuruji, dan keluar, minat dunia, dari dunia, ala ghairi millatil Islam, atas selain agama Islam. Waqad yu'aqabu, dan terkadang disiksa. Waqad yu'aqabu, dan terkadang disiksa siapa? Mani uzakat, orang yang mencegah zakat, qoblal mauti, sebelum mati. Sebelum matinya aja dia sudah disiksa. Kama, sebagaimana waqa'a, telah terjadi, zalika, apa demikian itu, disiksa sebelum dia mati, liqoruna, terhadap Korun, min bani Israila, dari bani Israel, hina mana'a, ketika mencegah siapa si Korun, az-zakata, pada zakat. Qala, berfirmanlah Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fakhosafna bihi wa bidarihil ardo. Fakhosafna, maka membenamkan siapa kami. Fakhosafna, maka membenamkan, membenamkan siapa kami, bihi, dengan si Korun, wabidari, dan dengan rumahnya Korun, dibenamin kemana? Al ardo, ke bumi. Semua hartanya Korun itu dibenamin. Kemana dibenaminnya? Ke bumi. Sampai ke Kelapa Dua, sampai ke sini nih, sampai kampung sini nih. Kalau ada orang ketemu harta di bawah bumi, namanya harta karun. Sampai kemari nih, sampai ke Kampung Baru, Anda lagi nemu harta di dalam tanah, nyebutnya apa? Harta karun. Padahal harta korun nggak nyampe kemari. Di Mesir ya, di sana. Tapi kita nyebutnya harta karun, harta korun gitu. Karun itu korun ya. Harta karun itu korun. Waqat warota, dan sungguh telah datang, annal mala, bahwasanya harta, allazi, yang layu zakat, tidak dizakati. Telah diriwayatkan bahwasanya harta yang tidak dizakati itu yatamasalu, akan menyerupai apa harta. Itu yatamasalu, akan menyerupai apa harta. Lisohibihi, pada pemiliknya harta. Lisohibi, pada pemiliknya harta, fi mauqifil kiamati, pada saat pada saat hari kiamat, di posisi di tempat kiamat nanti, maksudnya di saat kiamat nanti, di hari kiamat, menyerupai apa? Hayatun, ular, azimatun, yang sangat besar. Fatuwiqo, maka dikalungkan, biha, dengan ular, unukuhu, apa lehernya si sohibihi. Maka hartanya akan menyerupai ular yang sangat besar, yang akan dikalungin ke lehernya si orang yang punya harta.
Berarti hewannya besar, orangnya juga ikut besar. Orang yang kecil hewannya gede, bukan cuma kalungnya. Jadi jangan diartiin secara letterlock juga ya. Dikalungin. Segede apa deh kalau ularnya gede? Dikalungin. Mana bisa dikalungin begini? Itu maksudnya nggak letterlock gitu. Dililit, dililit-lilit lah kira-kira begitu. Qala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, sayutawwakuna, maka akan dikalungkan siapa mereka, ma pada sesuatu, bahilu yang pelit siapa mereka, bihi dengan ma, bahilu yang pelit siapa mereka, bihi dengan ma, yaumal kiamati pada hari kiamat. Ini bisa dipakai nih ayat. Ada orang kagak mau nyumbang, kagak mau bantu, sayutawwakuna ma bahilu bihi yaumal kiamah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma tidaklah min sahibi zahabin, dari pemilik emas, wala fiddatin, dan tidak juga perak. Kan wajib dizakati nih, punya emas, punya perak, kan wajib dizakati kalau nisabnya sudah sampai. La yuaddi, yang tidak menunaikan siapa si sahib, pemilik emas dan perak ini, minha dari emas atau perak, haqqoha haknya emas, haqqoha haknya emas atau haknya perak, illa kecuali iza kana, jika ada, yaumul kiamati, hari kiamat, sufihat maka dibentangkan, sufihat maka dibentangkan, lahu pada sahibi zahab, lahu pada pemilik emas dan pemilik perak tadi, dibentangkan apa? Sofaihu, lempengan-lempengan, sofaihu, lempengan-lempengan, min narin, dari api. Fa'uhmiya, maka dipanaskan, fa'uhmiya maka dipanaskan, alaiha atas sofaih, atas lempengan-lempengan tadi, min nari jahannama, nggak tanggung-tanggung, itu dipanasinya dari api neraka jahanam. Fayukwa maka digosok, disetrika, digosok, biha dengan lempengan tadi, digosok, biha dengan lempengan-lempengan dari api tadi, janbuhu apa lambungnya si sohib, wajabinuhu dahinya si sohib, wazohruhu dan punggungnya si sohib, wazohruhu dan punggungnya si sohib. Kullama baradat, setiap kali sudah dingin, apa sofaihu bin narin tadi, udah dingin nih, udah hilang, udah mulai hilang nih, agak panasnya nih, udah mulai dingin, uidat maka dikembalikan, lahu pada si sohib, uidat maka dikembalikan apa sofai min narin tadi, lempengan-lempengan dari panasnya neraka jahanam, fi yaumin pada satu hari, lahu pada si sohib, fi yaumin pada satu hari, karena yang ada mikdaruhu apa perbandingan ukurannya hari, mikdaruhu apa ukurannya hari, khomsina alfasanatin 50.000 tahun. Al hadis bitulihi, panjang hadisnya ini. Wafihi, dan di dalam hadis, wafihi, dan dalam hadis, ini hadis tadi panjang tapi diambil sama beliau segini aja. Nah tapi wafihi, dan di dalam hadis ini bukan cuma pemilik emas nama perak doang, anna sohibal masiyati, bahwasanya pemilik hewan ternak, kan hewan ternak kan juga wajib dizakat kalau dia sudah kena nisabnya. Allati la yukhraju, yang la yukhriju, yang tidak mengeluarkan siapa sohibul masiyah, zakataha pada zakatnya masiyah, dia punya hewan ternak sudah sampai nisab tidak dikeluarkan zakatnya, taktihi maka akan datang siapa masiyah hu pada si sohib, maka hewan ternak itu akan datang kepada pemiliknya yaumal kiamati pada hari kiamat, aufaru lebih besar, ma pada sesuatu kanat yang ada apa masiyah, kambingnya lebih gede dari kambing yang dia punya, sapinya, ontanya, semuanya hewan ternaknya lebih besar lagi. Apa yang dilakuin sama masiyah ini hewan ternaknya? Fatatawuhu maka menginjak siapa si masiyah hu pada sohib, bi'ahfafiha dengan kaki kanannya masiyah, wa azlafiha kaki belakangnya masiyah, wa ta'adduhu dan menggigit siapa masiyah hu pada sohibihi bi'afwahiha dengan mulutnya si masiyah, watantohuhu dan menanduk, nyeruduk dan menyeruduk apa masyiahu pada sahib
bikuruniha dengan tanduk-tanduknya masyiyah. Itu kalau dia punya hewan ternak kemudian tidak dizakati, maka hewan ternaknya akan balik menyiksa dia. Punya emas, emasnya akan menyiksa. Punya tanaman sawah, maka kemudian tidak dizakati, sawahnya akan membenamkan dia. Begitu selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wahan bahan amim la yusur waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda فَسَيْنَاهُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ كَافْهَا يَا عَيْنُ صَادٌ حَامِيمٌ عَيْنٌ سِينٌ قَافٌ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللهم صاحًا وَهًا بَهًا آمِنْ لَا يُنصَرُ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ كَافْهَا يَا عَيْنُ صاد حاميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا وهن باهن هامين لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله